Baik pemirsa dimanapun Anda berada, masih bersama Kaya Victory Interaksi Seputar. Pada hari ini kami berada di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan. Terkait begitu banyaknya para siswa dan siswi yang tidak bisa diterima di sekolah SMA Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Perihal ini salah satunya disebabkan adanya keterbatasan kontak karena keterbatasan ruang yang dimiliki di sekolah, dan ini tentunya menjadi PR bagi Dinas Pendidikan Provinsi agar dapat merealisasikan penambahan kelas ruang sekolah. Dan dari itu pihak Dinas Provinsi, maksud kami, sejauh ini tidak mengeluarkan juknis yang mengatur tentang penerimaan murid siswa dan siswi yang ingin bergabung di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Untuk bersama, mari kita menuju ke kepala sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pandan agar pemirsa dapat mengetahui secara seksama apa sebetulnya yang menjadi alasan banyaknya murid yang tidak dapat diterima di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Baik pemirsa, saat ini kami berada di sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Pandan Kabupaten Belitung. Di saat ini telah hadir di sebelah kiri saya yaitu Bapak Kepala Sekolah, Bapak Sudiono, Pak ya? Sudiono. Pak, sejauh ini kami ingin mengetahui, ini kan begitu banyak desas-desus ketidaksukaan para oknum wali-wali murid yang merasa anaknya yang tidak diterima nih Pak di sekolah ini. Nah, sejauh ini kriterianya apa sih Pak sebetulnya yang menjadi dasar diterimanya wali murid tuh sesuai standar yang ada di SMA Negeri 2 Tanjung Pandan ini? PD ini masih kelas di tahap observasi siswa, kemudian yang prestasi ada dua, prestasi dalam zonasi. Untuk prestasi di dalam zonasi itu katanya 10, yang di luar 6. Yang tahap 2 itu ada jalur prestasi dan jalur 1, 2, 3 dan 4. Nah, yang tahun ini memang antusias siswa yang kita masuk siswa itu luar biasa. Seperti ini, daftar ini. Jadi kami sampaikan kalau di juknis di zona 1, 2, 3 itu kita tidak ada masalah. Bagi masalah begini, di jalur afirmasi tahap 1 adalah jalur anak yang punya IP, yang anak yatim piatu, atau anak yang punya disabilitas terus diterima. Kuotanya ada 5. Nah, di SMA 2 ini punya sejarah jalur afirmasi sebanyak itu tidak pernah terpenuhi. Bahkan 2021 udah 23 kemarin hanya 14, 16, terakhir ini 18 ini terbanyak ini dari sisa afirmasi. Sehingga di tahap 1
di afirmasi kita menyisakan ada sisa kuota 30. Kenapa? Karena mungkin orang Trawas ini anak Trawas punya penyakit kulit sebelah lain. Kami atau sampai terakhir punya lebih itu bisa kami sahkan. Itu tidak masalah. Itu baik. Ya. Terus yang jalur prestasi juga sama, banyak hampir 80 lebih yang bisa dapat di sini. Dengan kuotanya 10 dalam zonasi, 8 nah, yang di dalam ini ada 44 siswa yang mendaftar. Jadi 10 itu yang diambil 44 dan 44 yang diambil cuma 10. Banyak, kita punya prestasi yang bisa diterima. Terus yang kedua di luar zonasi juga penduduknya 30. Tahap 2 itu udah ada masalah 1, 2, 3 itu sesuai dengan prosedur 6, sisanya ada 44 ya 4 dan yang terakhir jalur zona 3 itu 26 itu terpenuhi semua, itu tidak terganggu. Yang jadi masalah adalah sisa pembagian sisa kuota ini. Itu seperti apa? 32 Pak ya? Iya. Siswa. Kalau kita mengacu pada itu tidak mengatur. Ini provinsi, biasanya provinsi itu tidak mengatur bagaimana kalau afirmasi itu sisa. Yang mereka atur adalah bagaimana kalau afirmasi itu sesuai dari diterima. Misalkan daya tampungnya 10, ternyata yang data 15. 5 itu diterima, harus mengambil dari kota zonasi, bisa. Tapi sekarang sebaliknya di SMA 2 ini tidak terpenuhi, tidak diatur. Ada. Nah, jadi kiat-kiat yang akan dilakukan oleh SMA 2 ini terkait dengan gejolak-gejolaknya yang anaknya belum keterima tuh, mungkin ada solusi dari kepala sekolah SMA Negeri 2 ini. Nah, untuk yang saya lanjut dulu Bang. Lanjutkan dulu. Untuk yang 32 tadi itu sudah kami koordinasikan dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cabang Dinas, mana sisa kota ini dan juga arahan beliau dari Ketua BPD Kapil itu silakan diatur seperti itu. Karena di Dinas Pendidikan tidak mengatur itu, maka kami buat pos sendiri Bang. Nah, ini pos yang kami tetapkan di dengan pengalaman tahun lalu ini. Tahun lalu kami sisa seperti ini, kami peringkat berdasarkan nilai. Tapi apa yang terjadi? Banyak anak-anak di depan SMA tidak diterima karena nilainya kecil. Ada yang tidak mampu, tidak diterima, nilainya kecil. Untuk standar nilai berapa sih Pak sebenarnya? Itu tidak punya standar, hanya peringkat berdasarkan nilai siswa masing-masing. Oh, Jadi begitu di ya. aplikasi sistem kita masuk nilai berapa tingkat, jadi peringkat saja. Kan tahun kemarin sampai Pak Kars membuat surat agar anak-anak pasti diterima. Tapi karena kami gunakan sistem peringkat, banyak anak-anak pasti yang tidak bisa diterima kan dekat sekolah. Satu. Yang kedua ada juga anak miskin tahun kemarin tidak bisa kami terima karena mereka nilainya kecil. Ada surat dari Pak Gadis Yusuf juga sama mereka, dari Pak Ansori ya. Ansori juga buat surat agar diterima anak perawasnya di sekolah. Tapi karena kita gunakan peringkat murni, potong anak itu yang tahun lalu. Maka belajar dari itu tahun ini kami rundingkan dengan teman-teman bagaimana kita bisa mengakomodasi dari semua itu. Ya, zona itu Zona Pak. itu. Ya. Ini. Makanya kami punya kriteria baik pos. Nah, satu, kami cari dulu kalau ada anak-anak yang nggak mampu. Yang diutamakan ya Utamakan dulu. lebih awal. Ternyata ada dua Pak. Yatim Zapi, yatim ya, yatim dan ada surat keterangan dari Kades bahwa Bapak. Yang kedua, Tasya itu punya KIP hanya gara-gara waktu telah daftarnya tidak paham ini. Tapi nilai kecil. Kami utamakan kalau di mereka dipotong di peringkat, jauh di bawah jangan di sekolah negeri. Satu. Yang kedua, kami cari siswa yang masuk di zonasi di dalam sini sekolah prawas yang punya prestasi. Ada 2 orang. Apa itu tadi? Dennis dengan Elsa. Itu
anak itu punya potensi, bagaimana mereka anak perawas punya prestasi tidak diterima. Nah, ini adalah anak-anak yang ketiga, kami cari anak yang memang paling dekat dengan SMA. Kami petakan jaraknya, Pak, tolong cari anak di bawah 1 km. Itu rata-rata 0,1, 0,2, bahkan depan pas ini. Itu tidak diterima kalau di peringkat. Di peringkat. Kalian tetapkan ada 6 siswa di situ yang dekat dengan sekolah yang nilainya jauh. Nah, kami tarik dulu itu. Skill ada 2, prestasi ada 2, baru kami cari jarak. Oke Pak, sejauh ini yang belum terakomodir berdasarkan data yang dimiliki ini berapa? Sudah terakomodir semua. Sudah ya? 2 itu. Kan kami bagi Pak. Ini 2-nya untuk afirmasi, Ya. 2-nya prestasi. Terus ada 6 itu adalah siswa-siswa yang memang dekat sekali dengan 10. Oke Pak, harapan Bapak sendiri ini sekarang? Dan sisanya baru kami perintah. Nah, gitu. Ya, harapan Bapak sendiri ini terhadap mungkin ada orang tua wali murid yang anaknya belum dapat untuk sekolah di sini ini seperti apa? Pertama kami sampaikan tentang pesan banget. Terima kasihlah saya masih lagi tadi masih ada 1 kelas memang saya berharap lah pemerintah bisa memberikan fasilitas berkembang tiap tahun kan nambah. Oke Pak, sejauh ini ada berapa ruangan yang diprediksi masih kurang ya? Kami masih pakai kan tuh plusnya kamarnya 7 ada tempat lagi. Nah, ini saatnya masih pakai ruang lab. Mereka udah usul dengan Kabin untuk dibantu RKB. Saya minta 2 lagi itu. Oke, pengajuan itu sudah kapan? Sejak kapan Pak? Sudah tahun anggaran kemarin Pak. Insya Allah tahun ini mungkin Agustus September sudah dibangun. Bangun ya, seperti itu Pak ya? Iya. Itu Oke. usaha kami karena data itu diantusias masyarakat. Oke, mungkin untuk statement closing terakhir nih Pak, ada yang lagi dapat disampaikan? Jadi gini, disampaikan juga sama. Kami sebagai kepala sekolah SMA 2, kami pertama terima kasih masyarakat. Yang kedua, perlu kami sampaikan juga, kami perlu mengakomodasi semua warga masyarakat Perangkas. Yang yatim harus kita perhatikan, yang nggak mampu harus kita perhatikan, yang punya prestasi harus kita perhatikan. Itu makanya kami buat itu. Nah, untuk masyarakat yang tidak diterima kan 100 ribu kami. Ya bukan berarti mereka tidak mampu, tidak pintar ya, mereka hanya kan keterbatasan daya tampung kita. Maka berharap mungkin bisa lah mereka bisa ke sekolah lain, swasta. Karena percayalah kalau anak itu pintar dimanapun di sekolah pasti akan pintar. Seperti itu Pak ya? Ya, karena ada bukti kami SMA Muhammadiyah itu. Kan sampai nasional Pak, ada kegiatan kita apa. Artinya bukti bahwa swasta sebenarnya itu juga bisa, hanya tergantung bagaimana anak membuat mindset. Karena gini, di SMA 2 pun kalau malas belajar tidak akan berhasil juga. Banyak gitu. Oke. Banyak juga yang berhenti. Oke Pak. Artinya kembali kepada masyarakat, mindset masyarakat, sekolah itu semua mengajarkan kebaikan. Dimanapun anak, insya Allah lah mereka bisa berkembang. Oke, demikian Pak ya. Oke, demikian pemirsa bincang-bincang kami dengan Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Tanjung Padang Kabupaten Belitung, Bapak Sudiono. Saya Farudin Victory dari SMA Negeri 2 Tanjung Pandan, kameramen Babang Teguh melaporkan.